kekhawatiran Ripka itu bukan tanpa alasan. Bahwa di 2029 PDIP kemungkinan masih akan turun dan masuk akal kalau politik DFK, disinformasi, fitnah dan kebencian yang terus dimainkan oleh Sekjen seperti itu, dan itu akan terjadi kelihatannya, dan ada yang diuntungkan. PDIP unggul di 2014 karena sumbangsi mereka di oposisi waktu itu selama 10 tahun. Iya. Ya kan? Sekarang inikah apakah oposisi atau mau dalam pemerintahan? Ini kan dua pintu yang terbuka. Iya. Nah, yang terbuka ini publik akan menilai tidak ansih soal di belakang layar ya, dinamikanya, tapi di panggung depannya sebenarnya. Nah, kalau kita menggunakan berbagai informasi di media atau informasi background yang kita punyai, faksi-faksi di PDI Perjuangan itu sebetulnya cukup banyak. Selama ini yang mencuatkan cuma faksi di antara dua Terah Soekarno kan, antara Prananda dengan Puan. Tapi sebetulnya saya menghitung Hasto juga adalah salah satu faksi di PDI Perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Kemudian saya mengucapkan salam terima kasih kepada Bung Yosep Wenas. Ya, kita melalui Zoom yang sekarang posisi ada di Jogja. Ya. Tapi Bung Ikrama, Mas Roman ini juga lewat Zoom. Ada di mana, Mas? Ya, Bang. Saya lagi di kantor ini. Oh Bang. iya. Khawatir macet ya kalau hari Jumat ya. Betul. Ya. Kalau tadi Bang ini Jayadi Hanan, dia nggak kena macet karena dia khotbah di depan, ada masjid di depan kita ini, dia khotbah Jumat di situ tadi. Itu namanya fitnah hasanah itu. Pindah deh gue juga. Udah double job juga sekarang nih, Bang. Udah double job juga nih. Enggak, Bang Wenas, itu fitnah tapi hasanah. Kan banyak sekarang orang itu udah bosan ngomong-ngomong politik, larinya ke agama kan. Atau jadi komika. Iya. Iya. Ada kebalikan juga, itu Ustadz Hadi Hidayat, itu kan biasa ngomong agama, sekarang ngomong tentang kesehatan. Oh. Karena dia latar belakangnya memang dokter ya. Oh gitu. Jadi lebih pas juga dokter Hadi Hidayat. Jadi kita ini mau ngobrol-ngobrol santai aja sebenarnya, melihat perkembangan-perkembangan di Republik kita ini, supaya masyarakat mendapatkan informasi yang bukan hoax kan gitu. Informasi yang betul-betul valid, bisa dipercaya. Nah, makanya saya mengundang 3 narasumber di sini. Yaitu menyangkut persoalan PDIP ini, menarik kan. Bagaimanapun dia partai terbesar di parlemen kita, tentu tidak bisa diabaikan kehadirannya. Walaupun dibandingkan dengan koalisi Indonesia Maju, minoritas di DPR ya, gitu. Nah, kemudian PDIP ini menjadi perhatian lagi setelah Hasto Kristianto itu menjadi sekjen kembali setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo. Ya tentu bagi PDIP ini satu kegembiraan, khususnya bagi Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, belum tentu juga disambut gembira oleh seluruh kalangan PDIP ya. Nah, Bung Yosep melihat ini gimana? Dan satu lagi, segera setelah itu kita melihat bahwa Bambang Pacul itu dicopot sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah. Ya. Bagi seorang kader partai, itu Ketua DPD itu sangat penting.
apalagi Jawa Tengah. Dan Bambang Pacul ini kan menjadi ikon juga. Sebenarnya bukan hanya di Jawa Tengah, tapi di secara nasional juga dia menjadi ikon. Misalnya setiap acara selalu disapa oleh Presiden Prabowo kalau dia hadir kan gitu. Nah, jadi Bung Yosep ini melihat seperti apa nih, Bung Yosep? Oke, terima kasih Bang Sulvan. Untuk Bang Jayadi dan Mas Ikram, salam dari Jogja nih. Siap. Ya, siap. Saya pikir tadi salam dari Sultan. Jadi gini Bang, kalau saya belakangan lihat kok justru saya semakin meyakini bahwa ini ada yang diuntungkan justru dari manuver-manuver, kita pakai istilah konyol dulu ya, untuk yang dilakukan oleh PDIP. Manuver-manuver yang dilakukan oleh Sekjen dari sejak sebelum ditahan sampai kemudian ditahan dan sekarang dikembalikan menjadi Sekjen. Jadi gini, tadi saya kasih satu slide apa bisa ditampilkan ya supaya kita bicaranya berdasarkan data dan fakta gitu. Jadi gini, di data yang saya rencanakan tampilkan itu sebenarnya ada grafik. Itu grafik perolehan kursi PDIP. Kenapa perolehan kursi di parlemen ya, DPR? Kenapa perolehan kursi di parlemen atau DPR? Karena inilah yang dianggap sebagai saham politik untuk dalam konteks koalisi kan. Kursi di DPR. Nah, kalau kita lihat grafik yang ditampilkan itu kan posisi terakhir itu 2019 ke 2024 itu kan dari 22% turun ke 18 sekian persen. Dan ini lagi mengulang pola yang terjadi di 2004 dan 2009. Nah, kita tahu dari 2009 sampai 2014 ke 2019 itu kan trennya naik. Jadi grafiknya tuh dia turun di 2004-2009, turunnya tajam, lalu di era Jokowi efek itu 2014-2019 kan naik. Nah, potongan terakhir itu 2019-2024 tuh lagi turun. Ini situasinya di PDIP. Pertanyaannya kan sekarang kita lagi melangkah ke 2029. Ini udah lewat 1 tahun sejak rekapitulasi KPU di bulan Maret 2024 lalu kan kita tahu manuver-manuver PDIP elitnya terutama yang dimainkan oleh Hasto Kristianto itu kan seperti yang sudah kita ketahui bersama lah sampai terakhir dikembalikan ke posisi sekjen. Apakah ini akan menjawab ada 3 opsi kan sebetulnya. Setelah turun ini PDIP di 2029 tentu ingin naik dong pasti. Tapi yang saya lihat justru kemungkinan malah ada yang diuntungkan dengan manuver ini yang akan justru membuat PDIP turun lagi. Siapa yang diuntungkan itu, Bung Yosep? Nah, ini yang mau saya sampaikan. Jadi pertama, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Ripka terakhir, Ripka Ciptaning bicara tentang ada yang ingin menarget PDIP menjadi sekitar 7%-an. Dan ini bukan tanpa data karena setelah saya lihat beberapa points of analysis, indikator politik Profesor Burhan itu di Januari mengeluarkan dalam konteks 100 hari, mungkin Bang Jaya ini masih ingat, itu pertengahan ya, itu elektabilitas Gerindra dalam konteks itu 35% loh. PDI di angka 13,5%. Satu. Lalu di Juni, itu Indonesia Political Opinion, IPO, juga rilis survei mereka. Jadi kira-kira pertanyaannya kalau dilakukan pemilu legislatif pada saat itu, bagaimana ini mereka preferensi mereka? Ternyata Gerindra di angka 34,7%. Jadi mirip-mirip nih antara rilis Januarinya Profesor Burhanuddin dengan Juninya IPO nih di angka yang kurang lebih 34-35%. PDIP di angka 12,5%. Artinya kalau tadi di grafik saya menunjukkan penurunan, ini masih akan turun lagi. Oleh karena itu, kekhawatiran Ripka itu bukan tanpa alasan. Bahwa di 2029, PDIP kemungkinan masih akan turun dan masuk akal kalau politik DFK, disinformasi, fitnah, dan kebencian yang terus dimainkan oleh Sekjen, seperti itu. Dan
itu akan terjadi kelihatannya dan ada yang diuntungkan. Kan ini kan berjada berhubungan. Kalau PDIP turun, siapa yang akan diuntungkan? Ya Gerindra kalau lihat dari angkanya. Ya. Jadi begini, Jadi PDIP harus hati-hati justru sebetulnya menurut saya ya. ya. Kita bisa tahu nggak sebab-sebabnya itu apa? Dia bisa turun begitu jauh angkanya. Dalam pandangan saya ini nggak lepas dari manuver-manuver politik yang dimainkan PDIP sejak karena kan pada dasarnya politik Pak Prabowo atau koalisi lah ya, itu kan merangkul sampai terakhir amnesti dan abolisi itu kan merangkul sebetulnya. Tapi selalu dijawab dengan antitesisnya yang menolak. Bahkan Mega terakhir kan kalau kita amati sebetulnya Hasto itu nggak kembali dari versi 2 Agustus Kongres mereka di Bali diumumkan DPP itu kan nama Hasto nggak ada, dirangkap dulu oleh Mega. Padahal sebetulnya Mega bisa aja mengumumkan pada saat itu langsung Hasto. Kenapa enggak? Hasto sudah ada di Bali pada saat itu loh. Persoalan Hasto akan diberikan amnesti itu sudah diketahui dari tanggal 27 Juli. Tapi kan Hasto masih menyapu-nyapu air mata karena nangisnya panjang kan? Di Ya Kongres. oke lah. Tapi artinya kan kelihatan bahwa sebelumnya masih ada hal yang membuat Mega tidak yakin bahwa sekjennya harus dikembalikan ke Hasto. Sejak 27 Juli, sejak pertemuan Dasko di Bali dengan Puan dan Prananda dan Ibu Mega kan kelihatan di situ bahwa sebetulnya Ibu Mega sudah tahu Hasto akan dibebaskan. Tapi tanggal 2 Agustus dia nggak kembalikan jabatan itu langsung. Baru di tanggal 14 kan dia ada jeda 10 hari. Tahu-tahu dia umumkan dia kembali jadi sekjen Hasto. Dan setelah diumumkan kita lihat polanya nggak jadi datang kan. Padahal nggak jadi datang ke tanggal 15 pidato di MPR dan di 17 Agustus. Padahal Prasetyo Hadi sudah confirm sebelumnya bahwa 3 presiden yang masih hidup masih datang. Jadi mentah di last minutes setelah penunjukan Hasto kembali sebagai sekjen di tanggal 14 Agustus. Jadi ada sesuatu yang menurut saya di panggung belakang ada yang nggak ketemu gitu loh. Apa itu faktor karena Pak Jokowi? Menguntungkan Gerindra menurut saya ke depannya. Itu Mbak Mega nggak datang apa faktornya mungkin karena ada Jokowi barangkali? Nggak mau ketemu sama Pak Jokowi? Tentu itu kan kita sama-sama sudah tahu lah, nggak hanya Jokowi dengan SBY pun kalau bisa nggak usah ketemu gitu loh. Ya tentu itu ada, tapi kan komitmen merangkul yang seharusnya disepakati dan oleh karena itu Mensesnek mengkonfirmasi akan hadir, ternyata dipentahkan di last minutes kan. Padahal kan bisa. Kalau hadir pun bisa duduk jauh-jauh ya, nggak usah berdekatan. Ya. Sekian jam ya bisa bermain inilah sandiwara. Kan pernah terjadi waktu di zaman Pak Jokowi itu ada SBY semua, waktu itu Pak Habibie masih hidup ya. Kan pernah satu ketika di 17 Agustus tahun berapa itu kan ketemu semua kan. Ya harusnya seperti itulah supaya rakyat kita tidak bingung ya. Supaya memang ada kekompakan di elit kita kan gitu. Ya itu yang politik yang dimainkan oleh Pak Prabowo dan koalisi kan sebetulnya. Dari sejak Maret 2024 sejak rekapitulasi diumumkan. Tapi PDIP memainkan politik yang berlainan, antitesis. Jadi saya pikir malah dirugikan ya. Bung Yosep nampaknya sayang betul sama PDIP itu ya. Mereka gimana juga lepas dari DPP-nya ya. Mereka kan aset nasional. Terutama kelompok genre nasionalis yang menurut saya sayang kalau mereka nggak berpartisipasi dalam developmentalisme ini. Kan tantangan kita bonus demografi di 2030 itu kan nggak ringan ya. Itu nggak boleh kita miss. Jadi memang kita harus bersatu. Belum lagi hal-hal yang unpredictable ya, kayak ketidakpastian global dan sebagainya. Oke, Mas Yosep, kita ke Mas Ikram dulu nih. Mas Ikram. Ya Bang. Dari sudut pandang survei ya, dengan penurunan tadi kata dari Prof Burhan 13%, kemudian ada juga yang 12, sekian persen ya, berdekat-dekatan tapi. Nah itu gejalanya apa itu kalau dilihat dari segi survei?
Ya, memang kalau di kita Bang, datanya memang saya belum baca ya terkait itu. Cuman memang kalau kita lihat dinamikanya ya, khususnya penurunan di setiap pemilu, memang di 3 pemilu terakhir kan PDI masih hat-trick ini Bang. Ya, walaupun terjadi penurunan suara, tapi masih tetap menjadi pemenang pemilu Ya. ya, sehingga masih memimpin DPR ya. Dan saya pikir memang ada terkoreksi, pasti ada efek Pak Jokowi di sana. Karena memang eh, di apa namanya pemilu 2014 naik, kemudian 2019 naik, kemudian ada terjadi penurunan ya. Saya pikir terkoreksi, tapi yang menjadikan yang catatan ya kalau saya, yang harus dicermati, kita harus mengamati kenapa kan sebenarnya pisah atau retaknya PDI dengan Jokowi kan sudah terbaca semenjak Pilpres. Kan saya masih ingat waktu itu di Detik itu sebulan sebelum Pilpres saya bilang kalau cantelan Ganjar tidak ada cantelan baru ya, dia menjadikan dirinya lebih otentik, lebih otoritatif, maka kemungkinan suara dia akan sama persis dengan suara PDI. Jadi artinya apa? Yang menjadi jangkar suara Ganjar adalah PDI. Kalau saya ya. Artinya kalau kita lihat misalnya mungkin kalau waktu itu suara PDI 10% bisa aja suara Ganjar ya di bawah itu. Karena memang diobligasikan. Artinya yang perlu kita bahas sebenarnya apa yang kemudian menjadi PDI ini semacam ada benteng ya. Sehingga ada dinamika politik ya, termasuk insiden di pemerintahan, ada penangkapan, ada isu ya bisa dibilang unperform dari kadernya atau ada kasus tersandung kasus, tapi juga belum tergerus. Benteng apa? Nah, itu kan waktu itu Bang Jayadi juga sempat diskusi ya, termasuk ada benteng ideologi, kemudian jejaring advokasi, sehingga membuat PDI masih bisa bertahan. Minimal ada bentengnya. Ya bentengnya itu ya 16% itu. Nah, pertanyaannya apakah akan tergerus dengan posisi lebih jelas? Kalau menurut saya Pilpres kemarin kan sudah jelas juga PDI Jokowi sudah berseberangan. Nah, sekarang ini kan lebih jelas, apalagi dengan pidato Pak Jokowi ini kemudian bicara akan full ke PSI, kemudian rebranding PSI dengan logo gajahnya itu ya, merah hitam ini kan lebih cenderung kelihatan secara semiotik. Artinya kan mencoba mentargetkan pemilih PDI ya. Pemilih PDI saya pikir ini akan bergantung dari cantelannya, Bang. Cantelannya pertama adalah soal kontribusinya di pemerintahan atau di parlemen ya. Kalau di parlemen kemudian percaya atau tidak percaya PDIP unggul di 2014 karena sumbangsi mereka di oposisi waktu itu selama 10 tahun. Ya kan? Sekarang inikah apakah oposisi atau mau dalam pemerintahan? Ini kan dua pintu yang terbuka. Nah, yang terbuka ini publik akan menilai tidak ansih soal di belakang layar ya dinamikanya, tapi di panggung depannya sebenarnya. Nah, dari segi panggung depannya Bang, sebenarnya saya menyambut baik ketika di Bali Bu Mega nggak langsung menyebut nama Pak Hasto sebenarnya. Kalau secara semiotik kita bisa bilang bahwa Bu Mega sebenarnya tidak berniat sejak awal untuk misalnya ya menaruh nama Hasto di situ. Ya, sehingga kenapa waktu itu walaupun dikatakan Bang Jo tadi amnesti udah keluar, kemudian Hasto juga udah di Bali, kok namanya juga nggak disebut di situ? Apakah ini memang keinginan Bu Mega untuk tidak ingin memasukkan Hasto, atau juga mungkin yang tadi ada delegasi-delegasi misalnya yang datang di situ, ya, misalnya ada tokoh-tokoh seperti Pak Dasko kemudian coba menyampaikan kalau bisa misalnya ya kita yang mengimajinasikan jangan Hasto karena habis ada turbulensi politik dan sebagainya. Karena memang pasca kasus amnesti kan nama Hasto tidak secemerlang Tom Lembong Bang kalau kita mau jujur ya. Karena ke Tom Lembong nuansa kriminalisasi yang kemudian digadang-gadang besar, sedangkan Hasto kemudian tidak banyak orang yang melakukan pembelaan. Karena pertama, ini bagian dari citra politisi ya. Kalau Tom Lembong kan mungkin lebih kaitannya lebih ke profesional. Hasto lebih ke politisi, dan politisi quote unquote mungkin lebih erat dengan kekecewaan ya, apalagi dengan posisi. Jadi saya pikir
ketika kemarin tidak menyebut nama Hasto di awal, oh ini mungkin bagian untuk kemudian memulihkan nama baik partai. Karena biasa kan kayak partai-partai lain ketika tersandung korupsi, apalagi kan Hasto ini kan dapat amnesti, ini kan tidak mencabut statusnya sebagai terpidana kan. Ini kan hanya semacam memberi Ampunan. pengampunan ya. Jadi apakah dengan Hasto di Sekjen ini perlawanan akan terus dikencangkan bahwa memang dia diberi amnesti karena dia sama dengan Tom Lembong, Bang. Misalnya untuk mendongkrak lagi nama PDI atau ada hal lain. Kalau kita misalnya mengimajinasikan memang sedari awal Bu Mega nggak mau Hasto sehingga tidak masuk namanya di Bali dan baru muncul setelah seminggu kemudian, apakah ada mungkin di belakang layar Hasto juga ngomong ke Bu Mega, misalnya kalau kita imajinasi ya, Bu ini saya udah pasang badan misalnya, ini nggak terkait dengan saya bla 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 misalnya dan kontribusi saya sehingga tolong dipikirkan eksistensi politik. Nah itu kan kita nggak tahu juga. Tapi memang secara image publik ini nggak bagus bagi PDI karena memang mengakomodasi orang yang punya kasus hukum ya dan diberikan tempat. Secara image nggak bagus. Kecuali catatannya adalah Hasto ingin mengekskalasi kasus dia dan kemudian menjadikan dia sebagai korban atau ya dan amnesti ini bagian dari bahwa hukum ditegakkan dan sebagainya, tergantung citra yang ingin dibangun. Tapi secara image saya pikir akan berbeda Hasto dengan Tom Lembong waktu itu, Bang. Ya, jadi kalau kita lihat kan memang tadi kan mau membandingkan antara Tom Lembong dengan Hasto. Kalau Tom Lembong ini kan orang masih terkesan nih agak abu-abu ya persoalannya. Nah kemudian tapi kalau Hasto kan sudah ada bukti-bukti penyuapan kan? Buktinya sudah ada KPU yang jadi tersangka walaupun sekarang sudah bebas barangkali ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang membuat orang ya kurang respon lah terhadap Hasto gitu. Maksudnya kurang respon positif ya. Kalau Tom Lembong itu kan case-nya lain lagi. Ya betul. Jadi saya ke Bung Jayadi ini. Bung Jayadi melihat apa sebabnya kira-kira tidak segera ini Ibu Mega mencantumkan nama Hasto di Kongres itu sebagai sekjen. Tadi kan udah dibilang baru 10 hari kemudian gitu kan. Ya. Nah kira-kira secara politik apakah satu tadi sudah disebutkan dampaknya bagi PDIP ya gitu. Dengan Hasto menjadi sekjen lagi dampaknya seperti apa nih? Ini persisnya kita tidak tahu kan? Ya, ini kan kita ya. analisis. Ya, kalau istilah Bang Yosep AI ya Bang ya. Ya. Analisis intelligence. Pertama, kasus Hasto itu kan sudah lama seperti yang kita tahu ya. Ormas Masiku sudah 5 tahun ya, kalau nggak salah. Di publik sebagian besar mayoritas publik percaya bahwa kasus itu memang real. Artinya memang Hasto itu dianggap memang terlibat kasus hukum. Ya. Itu kepercayaan publik. Dan itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Ya. Sejak tahun berapa ya? 2020 atau 2021 ya, kasus Harun Masiku itu. Ya. Nah, tetapi pada tahun 2023-2024 ini kasus Hasto itu kan lalu diproses lagi, muncul lagi. Persepsi publik terhadap kasus itu masih sama. Sebagian besar mayoritas percaya bahwa Hasto terlibat. Itu saya rilis tuh bulan Februari lalu kalau nggak salah. Ya, persepsi publik begitu ya? Iya. Bahwa sekitar pokoknya mayoritas, lupa saya angkanya itu apa sampai 60% atau kurang. Tapi yang jelas di atas 50%, publik mengatakan bahwa Hasto itu memang terlibat dalam peristiwa hukum atau masalah hukum gitu. Tapi saat yang sama publik juga percaya bahwa kasus hukum Hasto pada pasca pemilu 2024 ini itu dipolitisasi. Jadi di satu sisi publik
masih yakin seperti yang sebelum pemilu bahwa memang ada kasus hukumnya, bahwa dia dianggap terlibat. Ya. Tapi pada saat ini itu dianggap sebagai kental nuansa politiknya. Itu satu. Jadi posisi politik Hasto di sisi itu kan bisa positif di mata publik karena dia dianggap korban kriminalisasi, gitu kan? Dan ini terlepas dari proses hukum atau segala macam yang apakah dia sama dengan kasus Tom Lembong atau enggak ya? Tapi ini soal kepercayaan publik atau soal persepsi publik. Yeah. Kenapa saya menggunakan ini? Karena kan Abang menanyakan terkait dengan elektoral efeknya kan, dampak elektoralnya. Nah, artinya kasus Hasto itu sudah di mata, sudah di benak publik sejak lama. Tapi apa yang terjadi selama pemilu? PDIP tetap menang. Ya. Iya kan? PDIP tetap menang. Walaupun turunnya banyak ya. Turun. Tetapi turunnya PDIP itu di 2009 PDIP itu kan posisinya 14%-an. Ya. Betul begitu kan, Bang Menas ya? 14%. Ya. 14% tuh suara nasional, 16 kursinya. Ya, kursinya 16. Saya bicara suara nasional dulu. Suara nasional selalu lebih kecil dibandingkan suara kursi. Karena partai-partai besar dengan model penghitungan perubahan, model konversi suara ke kursi yang kita gunakan, ya, itu lebih menguntungkan partai-partai besar, partai pemenang sedikit. Seperti sekarang, PDIP itu kan cuma 17% sebetulnya. Tapi jumlah kursinya itu 110. Itu mencapai 22% dari 580. Nah, kalau kita bicara hubungannya dengan publik secara langsung, itu kan kita harus bicara suara bukan kursi. Ya. Nah, di 2009 PDIP itu 14%. Di 2014 naik menjadi 19%. Ada 5% tambahan di situ. Itu yang orang bilang Jokowi efek itu. Ya. Tapi menurut saya itu tidak hanya Jokowi efek. Tadi saya setuju dengan tadi yang sampaikan oleh Mas Ikram, ya, Bung Ikram, bahwa ada efek PDIP menjadi oposisi selama 10 tahun terhadap pemerintahan SBY. Jadi ada solidifikasi basis PDIP, lalu muncul pemimpin baru yang antitesa terhadap SBY, yaitu Jokowi, sehingga muncullah itu. Mengapa saya tidak mengatakan 5% itu efek Jokowi semua? Kalau itu efek Jokowi semua, ini kalau menggunakan logika sederhana ya, seharusnya turunnya suara PDIP di tahun 2024 itu 5%-an. Turunnya cuman dari 19 menjadi 17. Turunnya 2%, sekian, katakanlah 3%. Artinya kalau mau digunakan perhitungan sederhana, Jokowi efek itu sekitar 3%. Kenapa? Karena pada 2024 itu sudah jelas PDIP berpisah sama Jokowi kan, dan Jokowi melakukan upaya-upaya dalam kerangka memenangkan Gibran dan Prabowo, ya kan? Mau tidak mau dia harus menggerus basis-basis PDI Perjuangan kan? Dan itu terjadi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu memang PDIP masih menang. Tapi kalau kita lihat jumlah kursinya, jumlah suaranya itu kan turun dari 33% di tahun 2019 menjadi 35% di tahun 2019 menjadi 27,5% di tahun 2024. Di Jawa Tengah nih. Kursinya di Jawa Tengah itu turun dari 42 kursi dari 120 di tahun 2019 menjadi sekarang hanya 33 kursi. Itu harus kita kaitkan dengan efek pertarungan pemilu kemarin kan, karena kalau tidak ada efek Jokowi di situ dan upaya-upaya Jokowi, tidak mungkin Prabowo menang di Jawa Tengah, ya, di kandang banteng gitu. Jadi ada efek Jokowi di situ. Cuman di tingkat nasional efek Jokowi itu di kisaran 2-3% terhadap PDI Perjuangan. Itu. Nah, kalau dikonvert antara 2000 kalau kita lihat tren dari 2014 ke 2019 lalu ke 2024 gitu. Tentu kan tidak semudah itu menghitung, tapi itu kan ya masuk akal gitu, perhitungan-perhitungan seperti itu secara sederhana. Jadi dengan kata lain, kalau pihak internal PDI Perjuangan yakin masuknya Hasto kembali ke DPP sebagai sekjen itu tidak akan terlalu berpengaruh banyak, mereka punya alasan seperti yang saya bilang tadi.
punya alasan itu. Ada data dan fakta yang menunjukkan efek negatif dari Hasto menjadi sekjen itu, walaupun persepsinya negatif, tidak terlalu kuat. Apalagi menurut saya pasca amnesti itu kan persepsi publik positif aja kan. Jadi meskipun itu sebenarnya seandainya itu hanya satu amnesti aja ke Hasto, tidak digabungkan dengan abolisi Tom Lembong, mungkin beda persepsi publik. Jadi persepsi publik itu lebih bersimpati kepada Tom Lembong, lalu amnesti Hasto mendapatkan limpahan positifnya, gitu. Itu nanti perlu dilihat ke depan. Tapi apapun itu belum dampak negatif dari kasus Hasto terhadap PDIP itu, walaupun Hasto menjadi sekjen, itu belum terlalu terlihat paling tidak di kelompok yang mendukung Hasto kan. Nah, saya mau masuk ke hal kedua untuk menjawab pertanyaan abang tadi kan. Mengapa kok lambat? Tanggal 2 seperti kata Bang Joseph, Bang Jo ya panggilannya? Ya. Ya, Jo. boleh. Ya Bang Jo, tapi kalau di Jawa, kalau di Jogja Bang Jo itu abang hijau Bang. Benar. Lampu merah. Dekat-dekat Burjo ya. Dekat-dekat Burjo betul. Warna kuning kan. Ini orang Jogja susah nih, kita nggak tahu istilah-istilah Jogja ini. Saya 4 tahun di Jogja Bang. Nah, tentu ini spekulasi, 100%-nya kita tidak tahu. Tapi saya kira kita harus kaitkan dengan upaya Ibu Mega untuk melihat apa dampaknya memasukkan kembali Hasto terhadap paksi-paksi, kalau boleh kita sebut begitu, yang ada di PDI Perjuangan. Kan di PDI Perjuangan tuh walaupun terlihat adem ayem gitu kan, seperti yang semua kita ketahui, seperti abang sudah singgung di awal, kan ada faksi-faksi. Nah kalau kita menggunakan berbagai informasi di media atau informasi background yang kita punyai, faksi-faksi di PDI Perjuangan itu sebetulnya cukup banyak. Selama ini yang mencuatkan cuma faksi di antara dua Terah Soekarno kan, antara Prananda dengan Puan. Tapi sebetulnya saya menghitung Hasto juga adalah salah satu faksi di PDI Perjuangan, seperti yang Bang sudah bilang kan, gitu. Jadi ada 3 tuh di situ. Ada faksi Terah Soekarno Puan, faksi Terah Soekarno Prananda, faksi Hasto, lalu ada sebelum pemilu, sebelum pisahnya Jokowi sama PDI, ada 2 lagi yang lain. Ingat kasus Banteng versus Celeng? Iya kan? Kelompok relawan yang ingin mencalonkan Ganjar. Kan Ganjar tadinya kan tidak begitu jelas apakah bahkan didukung apa tidak. Sehingga muncullah istilah ini ya, tanda kutip seolah-olah pendukung relawan Ganjar itu disebut celeng. Maksudnya itu bukan banteng beneran, bukan yang cenderung membangkang atau cenderung tidak ikut kepada gerak partai gitu kan. Ada faksi itu nomor 4 kan. Lalu ada satu lagi yaitu faksi Jokowi atau sebutlah Jokowi dan jaringan Jokowi. Gitu. Nah, dugaan saya kalau faksi Terah Soekarno 1, Terah Soekarno 2 lalu Ganjar, kemungkinan mereka saat ini lebih mudah bersatu bersama, lebih mudah ikut Bu Mega kan, keputusannya lebih mudah. Nah, termasuk kalau seandainya misalnya Bu Mega mengatakan udah Hasto jangan sekjen lagi, atau kalau Bu Mega mau menjadikan Hasto sekjen lagi, belum tentu 2 faksi Terah Soekarno ini setuju kan? Dugaan saya. Apalagi faksi yang di jaringan Jokowi. Saya kira jaringan Jokowi itu kan cukup kuat merasuk ke internal PDI Perjuangan karena sudah 10 tahun berada di PDI Perjuangan kan. Awalnya itu memang diakomodasi oleh PDI Perjuangan, lalu mereka mulai membesar tampaknya sehingga dianggap mulai mau membangkang, lalu kan jadi menjadi faksi sendiri. Dan dugaan saya itu tidak, itu masih ada, masih kuat. Kenapa saya mengatakan begitu? Kita semua paham Kongres PDI Perjuangan yang dimulai tanggal 1 Agustus atau 31 Juli itu kan? Itu kan tidak disebut kongres awalnya. Ini apa? Disebut BIMTEK. Ya kan? Sebetulnya kita yang berada di yang enggak secanggih Bang Jo sih dalam hal info-info belakang layarnya itu, kan kita sudah mendengarkan bahwa PDI punya strategi untuk kongres itu, dia tidak menyatakan itu kongres, tapi dimulai dulu dengan
pernyataan Itu bahwa kan gini, benteng. isunya seolah-olah kan khawatir ada intervensi. Iya, betul. Kan gitu. Betul. Terlepas dari isu itu benar atau tidak, kan itu berarti pihak-pihak minimal internal PDI Perjuangan mewaspadai adanya kemungkinan intervensi dan mereka khawatir tidak bisa melawannya, kan gitu. Apalagi waktu itu Hasto belum jelas apakah akan diberi amnesti atau apakah kasusnya akan diberi amnesti atau tidak, kan gitu. Jadi dengan kata lain itu menunjukkan bahwa ada konflik-konflik atau minimal dinamika yang cukup keras di antara faksi-faksi itu. Nah, Megawati tampaknya belum punya pilihan lain untuk menjadikan sebagai sekjen Hasto, selain Hasto ya. Karena itu dia perlu melihat terlebih dahulu menurut saya. Ya. Rencana dia menjadikan Hasto itu sebagai sekjen, seberapa besar kemungkinan dampaknya terhadap internal PDI Perjuangan. Karena itu kalau dia sendiri sebagai ex officio sebagai sekjen baru sekarang. Dugaan saya begitu. Ya, jadi memang kalau kita lihat persoalan Ibu Mega dengan sekjen ini agak romantis ya. Iya. Agak romantis karena Ibu Mega memang tampaknya kalau sudah percaya sama orang ya menjadi personal gitu. personal dan emosional. Sebaliknya juga sama. Kalau dia sudah tidak suka sama orang menjadi personal juga. Ya. Itulah yang terjadi menurut saya terhadap SBY dan sekarang berkembang terhadap Jokowi dan Gibran. Gibran ya. Iya kan? Makanya Puan itu kan mencoba masuk di tengah untuk mengkomunikasikan ini semua supaya cair kan gitu. Betul. Tapi nampaknya belum berhasil. Belum. Dan mungkin juga Puan selalu menyuarakan itu di dalam PDIP ya untuk bagaimana rekonsiliasi ini jalan gitu kan. Pasti komunikasi dengan Dasku sebagai wakil ketua DPR juga, mungkin juga dengan Pak Prabowo mengharapkan cair semualah kita ini. Tapi kan saya kira rekonsiliasi itu sendiri memang objek dari perdebatan. ya Bagi Pak Prabowo mungkin rekonsiliasi itu ya udah masuk 100% atau betul-betul menjadi penyeimbang yang konstruktif mungkin istilahnya ya. Gak usah terlalu banyak kritik segala macam ya. Tapi kan lagi-lagi faksi-faksi di internal tadi kan beda-beda Bang. Kan pendapat dan sikapnya. ya Ya, ada yang kan kita tahu, ada yang kepengen masuk 100% ya kan? Ada yang kepengen tetap berada di luar 100% dengan sejumlah pertimbangan yang jadi masuk akal. kalau di kabinet nggak masuk, tapi kalau di duta besar kan masuk. Ya itu. Itu makanya. Jadi masuknya pelan-pelan lewat duta besar dulu. Nah kita lihat apa yang dimaksud dengan menjadi apa sih istilah Ibu Mega itu? Penyeimbang ya. Penyeimbang. Mirip-mirip Pak SBY dulu ya. Ya. Menjadi penyeimbang. Apa yang dimaksud? Apakah itu berarti masuk ke koalisi secara pelan-pelan, mulai dari jabatan-jabatan di luar jabatan di kabinet atau tidak? Tapi saya kira mereka harus berhitung sangat cermat di sisi itu. Di situ harus berhitung secara cermat. Ya. Kenapa? Karena saat ini di publik ini hasil riset juga. Ya, seringkali kami menanyakan, apakah publik lebih setuju semua partai masuk berada dalam pemerintahan atau ada yang berada di luar pemerintahan untuk memberikan penyeimbang. Mayoritas masih mengharapkan adanya penyeimbang di luar pemerintahan. Ya. Nah, itu dicerminkan Bang dari contoh di era Jokowi. Itu dicerminkan oleh approval rating Jokowi yang kalau kita rata-ratakan dari tahun 2014 sampai 2024 itu di kisaran 70%. Ya. Artinya apa? Ada sekitar 30% publik apapun prestasi Jokowi dari 2014 sampai 2024 mereka menolak atau tidak puas. Apa itu? Artinya ada sekitar 30% potensi oposisi publik, Bang. Ya tapi kan begini, oposisi publik itu bisa nggak dimanifestasikan oleh partai politik? Itu yang diperlukan oleh publik. Itu yang diperlukan oleh publik. Ya. Jadi publik itu dan bisa dimanfaatkan oleh
partai di luar pemerintahan untuk mengcapture, menangkap itu, gitu. Jadi apa namanya? Kalau semuanya normal, sebetulnya PDIP kalau mau meningkatkan suaranya di pemilu 2029 nanti, pilihannya tidak hanya masuk ke dalam pemerintahan. Berada di luar pemerintahan itu juga opsi yang masuk akal. Kenapa? Basis suara PDIP, saya yakin basis suara PDIP itu masih di kisaran itu. 12-14% itu sulit untuk diubah. Itu pemilih, ideologis. disebut pemilih tradisional. Ya, kalau bahasa lebih lebih politiknya itu pemilih ideologis. 14% lah kita anggap ya, 14%. Nah, itu artinya tidak semua yang 30% itu oposisi yang tidak puas dengan pemerintahan, itu tidak semuanya PDI, pendukung PDIP. Sekarang yang di luar pendukung PDIP yang beroposisi terhadap pemerintah itu tidak punya partai lain untuk mereka jadikan cantolan. Karena semuanya berada di dalam. Atau bisa nanti kalau Anies bikin partai. Ya, itu soalnya lagi kan. Jadi nanti akan ada divert, ada perubahan-perubahan. Itu yang mereka harus hitung gitu. Ya pilihannya kalau nggak Gerindra atau yang lain ya mereka golput kan gitu. Bisa kalau yang sudah sangat kan ada orang yang tidak puas kepada pemerintahan itu, tidak puas dengan pemerintah sekaligus tidak suka PDI, ada kan? Ada gitu. Ya dulu misalnya umumnya pemilih Anies misalnya itu kebanyakan tidak bisa tuh ke PDIP gitu. Mungkin mereka kalau dihadapkan apakah milih PDIP atau milih Gerindra, akan lebih milih Gerindra gitu. Atau paling tidak milih yang di luar itulah. Misalnya yang oposisi, yang tidak di kabinet tapi menyatakan dukungan misalnya Nasdem atau apalagi PKS ya. Gitu saya kira. Ya. Jadi Bung Yosep, apakah kita bisa mengatakan bahwa tadi saya sebutkan ada romantisme antara Ibu Mega dengan Hasto ya? Ini romantisme politik ya, bukan romantisme diartikan nanti yang lain-lain. Gitu. Nah, jadi Tumben Bang Zulpan hati-hati. ya, karena nggak boleh kita kan nanti jatuhnya fitnah kan. Nah, jadi memang setahu saya Ibu Mega itu memang merasa puas dengan kehadiran pribadinya Hasto itu sebagai sekjen. Itu dulu. Ya, artinya dia melihat dari berbagai aspek. Yang lain mungkin dia lihat tidak bisa berperan seperti Hasto. Apalagi nangis misalnya kan, yang lain susah agak nangis tuh. Kalau Hasto kan gampang nangis kan gitu. Pramono Anung pernah nggak nangis waktu jadi sekjen? Nggak pernah. Cahyo juga nggak pernah. Cahyo nggak pernah ya. Gitu. Nah jadi mungkin karena nggak dapat tekanan ya, makanya nggak nangis. Kalau dapat tekanan ya nangis juga. Berat kan kasusnya. Kasusnya berat. Nah, bagaimana kita melihat, tadi kan Bung Yosep bilang harusnya kan segera itu. Pada tanggal 2 Agustus itu segera kan. Tapi ditunda dulu, ada delay nih. Ya kan? Dan menurut saya jangan-jangan ini kalau diumumkan, tadi saya nggak tahu, mungkin Ikran tadi sudah menyinggung sedikit. Kalau diumumkan Hasto itu di dalam acara kongres, ini saya kira bisa ribut. Paksi-paksi yang ada tuh bisa ribut. Nah, tapi kalau diambil di luar kongres, ya udahlah ribut tapi kan Udah jauh. Udah jauh gitu. Gitu Bung Yosep. Saya tambahin satu fakta ya supaya lengkap. Yang tadi itu tidak diumumkan tanggal 2, baru diumumkan tanggal 14, itu pun kalau kita observe dengan cermat, semua kaget tuh elitnya. Adian terutama kan jujur nggak tahu dan kaget. Itu kan di last minute juga ketika mau diumumkan, sekjennya siapa Bu? Gitu loh. Ini yang tanggal 14. Dan Bu Mega kan langsung ya Hasto. Dan semua kaget. Adian mengakui kaget. Jadi artinya last minute itu elitnya pun pada kaget semua. Jadi ini benar-benar keputusan dari ketum. Ketum ya, dari Bu Mega. Itu tadi Ya, karena prerogatif dieksekusi betul. Ya. Bahasa politiknya prerogatif. Bahasa
di luar itu kan bisa juga kita sebut dengan romantisme tadi. Nah, saya mau lari ke sana yang tadi disebutkan oleh Bang Jayadi bahwa ada faksi ketiga itu sebenarnya sudah lama saya soroti sebagai satu kepentingan lain yang bermain di antara tarik-menarik dua anak biologis yang diproyeksikan menjadi pewaris PDIP. PDIP itu harus diwariskan kepada darah Soekarno, itu pasti kan. Nggak bisa nggak. Tapi faktanya kan kita tahu bahwa tarik-menarik ini kan juga nggak mudah buat Ibu Mega karena dua-duanya kandung nih. Saya kira Bang Sulvan lebih paham situasinya karena pernah di sana kan, terutama di zaman Pak ATK lah. Dan kalau kita lihat polanya memang nggak ada. Pak Sucipto itu kan cuma satu periode. Lalu Pramono Anung satu periode. Cahyo. Lalu yang jadi Mendagri Pak Cahyo juga satu periode. Baru ini yang bisa sampai 3 periode sekjen ini. Nggak ada pola sebelumnya. Ya itu mungkin gini Bung, itu ingin menunjukkan kepada Pak Jokowi gagal 3 periode, Hasto bisa 3 periode. Terus Bung, belum selesai. Ya, tapi kalau kita lihat ini dari sisi pola, kalau pola nggak bisa bohong, pattern kan. Jadi memang ada sesuatu yang istimewa di mata Ibu Mega terkait Pak Hasto ini. Dan menurut pengamatan saya memang terutama sejak Pak TK berpulang di 2013 itu kemudian nggak lama Pak Cahyo kan dijadikan Mendagri gitu. Jadi dia sempat pejabat dulu ya Pak Hasto ini 1 tahun nggak langsung jadi sekjen kan. Tapi habis itu langsung definitif sampai sekarang kan. Jadi ada transisi dari hilangnya Pak TK ini menjadi semacam alternatif atau pengganti Pak TK dari sudut pandang Ibu Mega. Jadi sekondan politiknya lah. Iya. Nah, Bung Ikram. Iya, Bang. Ya tadi kan dijelaskan oleh Mas Jo ya bahwa bagaimana konflik di dalam. Tetapi kan satu hal yang perlu kita sorot bahwa mengapa partai-partai lain begitu sekjennya belum dijadikan baru tersangka tapi belum diputuskan pengadilan, mereka sudah diberhentikan. Itu kan banyak sekali tuh. Sekjen partai, mungkin salah satu ketua atau tokoh partai. Tetapi ini kan sudah jelas diputuskan oleh pengadilan, dia bersalah, ya kan? Iya. Tetap tidak diberhentikan. Ini faktor apa? Ini kan begini, mungkin bisa disurvei ya. Loh ini PDIP jangan-jangan memang ini partai yang tidak peduli dalam konteks korupsi gitu. Dan ini dampak politiknya seperti apa? Ya, memang itu yang saya sentil di awal. Semestinya semua parpol ya, karena mata uang parpol ini kan kepercayaan. Kepercayaan termasuk paling kuat adalah reputasi politisinya. Saya menduga memang Bu Mega mengkalkulasi itu sehingga nama itu nggak disebut di awal. Bahkan kalau kita lihat secara semiotik, tadi faksionalisasi di PDI kan juga secara gestur ya, secara gimmick di arena kongres itu kan terlihat ketika Hasto datang ya, ada yang berdiri menyambut, ada yang cuma duduk dan menyapa seperti biasa kan. Kalau kita lihat mungkin peran Anda lebih ini ya, kemudian Bu Puan mungkin duduk ya kemudian menyapa, itu kan berarti ada yang bisa kita lihat ada yang senang misalnya dengan kembalinya Pak Hasto dalam tanda kutip bahwa dia semacam alternatif ya di struktur ini, sehingga itu mungkin sudah terbaca. Ada kelompok lain terbaca bahwa ini mungkin Bu Mega pasti akan menetapkan Hasto, tapi menunggu momentum ya konsolidasi ya. Terlepas memang sosok Bu Mega ini kan sangat takzim para kader menjaga gitu ya. Kecuali memang di posisi sudah bukan Bu Mega lagi misalnya, itu kan pasti akan terjadi keributan ya. Tapi karena Bu Mega yang berdiri di tengahnya, tapi yang perlu dicatatkan itu adalah kalau memang Bu Mega
punya semacam dua tafsiran. Tafsiran pertama memang tidak ingin memasukkan Hasto, ya. Berarti siapa yang menekan ini sehingga 10 hari setelahnya baru dimasukkan, ya. Kalau kedua, ya, ada yang ditekan sama orang yang berkepentingan untuk menginginkan Hasto, ya. Artinya kompensasinya apa bagi yang misalnya sudah masuk di daftar list misalnya. Karena ini kan waktunya cepat sekali dari amnesti kemudian ke proses reposisi kekuasaan di PDI. Artinya kan kalau yang nggak masuk nih dalam tanda kutip diakomodasi seperti apa, ya, sehingga Hasto kemudian tampil di tapuk kekuasaan. Nah, dan saya punya catatan, memang kalau kita lihat dinamika amnestinya Hasto ini kan tidak dibenturkan dengan Pak Prabowo sebenarnya. Sedari awal nama Pak Prabowo di situ cukup bersih di sana, bahkan dianggap sebagai penyelamat, ya, kan gitu, menegakkan keadilan. Artinya kasus Hasto ini kan diekskalasi dengan Jokowi terus ini. Nah, apakah pasca Hasto secara resmi sebagai sekjen ini proses framing tadi, priming bahwa ini dikriminalisasi, ini Hasto bersih dari segala macam tuntutan ini kemana arahnya? Apakah akan mempertajam hubungan dengan Pak Jokowi? Dan ini juga yang mungkin dibaca tadi jadi alasan kenapa kalau kita lihat Pak Prabowo kan ngomong PDI dengan Pak Prabowo ini kan kayak adik kakak gitu kan katanya. Artinya kemudian Hugo Pereira ngomong dan beberapa politisi menganggap bahwa PDI tetap ada di luar. Nah, ada di luar kita tahu politik hari ini kan Dan politik itu pernyataan Pak Prabowo juga seperti adik kakak tapi tidak bisa di dalam. Nah, ini kan artinya kalau tidak di dalam, artinya kompensasinya tidak hanya sebatas amnesti. Kalau kita melihat ini bagian dari tukar tambah kepentingan, ya, pasti ada hal lain, ya. Kemudian banyak tafsiran, ya. Termasuk yang perlu kita pikirkan, ya, termasuk pembicaraan pemakzulan, karena ini kan mau nggak mau sudah masuk ke ranah politik, ya, surat di DPR. Ini kan ada tangan PDI juga di sana. Apakah itu masuk dari semacam nilai tawar untuk PDI mendukung Pak Prabowo dalam konteks adik kakak di luar ini, ya, untuk menjaga ini. Saya pikir bukan hanya soal Hasto, tapi mungkin ada hal yang lain. Kalau abang tadi menyebut mungkin duta-duta besar, sudah mungkin terjadi, bukan mungkin lagi, sudah terjadi itu. Nah, kalau saya pikir Yunimat Girsang kan itu sudah jadi dubes. Saya pikir harganya masih belum seharga PDI itu, Bang. Kalau kita bicara mengakomodasi ini nilai valuasi PDI dalam konteks menjalin hubungan adik kakak ini, ya kan? Mungkin abang yang bisa tahu. Ya, dengan tapi kan begini, Mas, tadinya mau juga di samping dubes mau jadi komisaris, tapi karena Tantiam dicabut jadi jadi semangat untuk jadi komisaris kurang juga. jadi lemot semua, jadi komisaris. Ya. Ini Bang catatannya juga, Bang, terkait secara semiotik waktu Hasto datang ke PDI ke Kongres itu ada yang girang dengan menyambut peluk, ya, berdiri, ada yang duduk. Kemudian dengan konteks Bambang Pacul ini di Jawa Tengah kemudian diganti, ya, dengan PLT. Ini kan orang melihat apakah pemain di DPD mencoba merapikan DPP, ya, dalam artian merapikan misalnya kader-kadernya, ya, yang kemudian dianggap sejalan, ya, misalnya dengan visi DPP. Dalam artian ini secara haluan besar di Bu Mega, secara teknis taktisnya tentu di Hasto kan. Nah, sedangkan kalau alasannya adalah rangkap jabatan, banyak kok di PDI rangkap jabatan, Bang. Bendahara umum rangkap jabatan, ketua rangkap jabatan, bahkan sudah puluhan tahun jadi ketua DPD kan gitu. Nah, artinya kalau pertimbangan seperti misalnya ketua Sulawesi Utara kan, ya, kan tetap itu kan tetap menjadi bendum kan. Tetap menjadi bendum. Dan kalau bendum terlama kan itu. Ya. Sepanjang. Jadi saya pikir memang alasannya kurang terlalu baik dikemas di publik, ya. Semestinya alasan utama misalnya agar fokus mengurusi kepemiluan, karena Pak Bambang Pacul ini kan bidang Bapilu kalau tidak salah. Ya. Kan? Nah, saya pikir ada hal-hal yang memang komunikasi publik DPP juga harus lebih mengatur, ya, termasuk mengakomodasi dan mengkompensasi, ya. Karena mau nggak mau kan parpol ini kan
susunannya batu bata ini kan adalah kader-kader itu, dan apalagi Bambang Pacul ini kan punya magnet kalau kita lihat belakangan ya, dengan Korea-Koreanya itu Bang ya. Ya. Ya, saya pikir ini ada upaya untuk semacam menyusun lagi DPP agar tertib visi ya, tentu visi dengan Ketum dan Hasto yang hari ini secara teknis mengurus Kalau itu. dalam bahasa politiknya rejim apa? Rejimtisme apa? Rejimisasi ya. Rejimisasi. Ya. Oke, saya ke Bung Dedi. Bung Dedi, kalau kita lihat Hasto menjadi sekjen lagi, yang jelas sangat anti kepada Pak Jokowi dan Gibran. Kemudian Bambang Pacul ini kita tidak main di tengah, tapi selalu kan beda dengan Hasto dalam konteks Pak Jokowi, ya, karena Bambang Pacul ini kan dianggap masuk dalam paksinya Puan. Ya. Nah, jadi kalau Puan itu langkahnya, gerak-geriknya, gaya politiknya itu akomodatif. Ya. Nah, kemudian Bambang Pacul juga menggunakan gaya yang sama. Ya tentulah, patronnya begitu ya dia begitu kan gitu. Nah, ini apakah ada upaya untuk mengikis habis dari segala tingkat yang ada irisan dengan Pak Jokowi? Kalau PDIP mau melakukan rekonsolidasi untuk memastikan bahwa intervensi-intervensi yang mungkin mereka alami atau kecolongan-kecolongan yang mereka rasakan alami, terutama di pemilu 2024 itu tidak terjadi lagi, saya kira memang mereka harus memulainya dari Jawa Tengah. Dan itu kan di Kongres atau di kesempatan lain, Bu Mega kan di Kongres kemarin juga ditegaskan ya, jangan lagi lo mempermalukan saya, gitu kan. Jawa Tengah ya itu dengan jelas disebutnya kan Jawa Tengah waktu itu. Ya walaupun saya mempermalukan diri sendiri. Itu ucapan dari mantan kader PDIP kayaknya. Jadi jangan lupa menurut saya kan tadi kita mengkategorisasi mungkin bukan faksi kalau itu terlalu keras ya, aktor-aktor berpengaruh atau kelompok-kelompok aktor berpengaruh yang di konstelasi politik PDIP itu kan tadi ada paling tidak 4 yang kita kategorisasi, 5 atau 4 ya, Paksi Puan, Paksi Prananda, lalu Hasto, lalu Ganjar dan relawannya, lalu Jokowi dan jaringannya. Ada satu lagi menurut saya yang juga harus dihitung dalam perkembangan PDI sekarang, yaitu aktor-aktor di daerah. Ya, termasuk yang ada di Jawa Tengah, begitu. Nah, saya kira dengan posisi Bambang Wuryanto yang cenderung lebih akomodatif terhadap terutama Jokowi, karena dia bagian dari paksinya Puan, dan mungkin itu dianggap bukan strategi yang tepat untuk mempertahankan atau meningkatkan kembali konsolidasi dan kekuatannya di Jawa Tengah. Ya, jadi kita masih harus lihat apakah itu juga ada suara dari kelompok-kelompok di bawah itu. Ya, jadi dengan ditariknya Bambang Wuryanto dari Jawa Tengah, meskipun sebetulnya kan Jawa Tengah tetap menjadi bagian wilayah tugas dari Bambang Wuryanto sebagai ketua bidang pemenangan legislatif kan. Iya. Mungkin itu akan memberi peran lebih besar kepada tokoh-tokoh di daerah yang dianggap lebih bisa diandalkan oleh Bu Mega. Kan yang dituju PLT FX Budianto, mantan orang yang ngerti betul sama Jokowi, pernah menjadi kan dia wakil wali kotanya Jokowi kan dulu. Iya, kemudian jadi wali kota. Kemudian jadi wali kota. Yang termasuk orang yang paling tidak suka sama Jokowi. Betul, karena kan dia harusnya setelah menjadi PLT wali kota, lalu kan untuk pemilu berikutnya kan tiba-tiba diganti Gibran kan gitu. Iya. Jadi itu kan kalau kita mau berspekulasi dari segi simbol-simbol aktor itu, tampaknya Mega atau siapapun yang kemudian berhasil mempengaruhi Mega untuk mengambil keputusan tentang penarikan Bambang Wuryanto itu ingin ada penegasan di Jawa Tengah itu dengan pendekatan yang lebih keras terhadap
jaringan Jokowi, terhadap kekuatan-kekuatan Jokowi. Kalau tetap diserahkan ke Bambang Wuryanto, kemungkinan itu akan berjalan lambat kan gitu. Nah, baik itu di Solo maupun di wilayah sekitarnya. Mungkin interpretasinya bisa seperti itu ya. Saya setuju tadi kan alasan formalnya itu kan karena rangkap jabatan. Karena ada peraturan partai nomor 1 tahun 2025 kata Pak Andreas Hugo Parira kan. Ya bisa aja sih alasan formal itu dipakai. Tapi benar kata Bung Ikram tadi, rangkap jabatan itu kan udah biasa di PDIP, udah kayak normal gitu kan. Jadi alasan itu seperti alasan formal saja gitu. Tapi nanti kita lihat juga apakah alasan rangkap jabatan itu kemudian mengenai orang-orang yang lain. Kan banyak tuh yang lain, termasuk yang Abang sebut, Polidondo Kambe kan, segala macam. Betul. Ya. Begitu. Ya itu jadi artinya kita akan buktikan ya nanti ya bagaimana proses perkembangannya. Nah, Bung Yosep ini kan ada di Jogja, masih di lingkup Jawa Tengah ya. Ya. Kira-kira bagaimana Bung Yosep melihat yang kita diskusikan tadi, efek dari pencopotan Bambang Wuryanto ini? Saya ikut ngomong Bambang Pacul, Bambang Wuryanto itu Kan resminya gitu. ya resminya. Memang lembaga survei kan harus resmi, kalau nggak Pacul banyak di mana-mana. Ya kan? Nah, jadi Bung Yosep mungkin bisa melihat perkembangannya bagaimana situasi di Jawa Tengah, khususnya PDIP. Oke, saya kembali ke fakta dulu ya. Terkait dengan Bambang Pacul Wuryanto ini, sebetulnya dalam posisinya sebagai pangdamnya Jawa Tengah lah ya. Ya. Itu per 16 April sebetulnya kan DPP PDIP resmi mencabut, ada berita tuh, strategi pemenangan pemilu di Jawa Tengah. Masih ingat kan? Itu yang tanda tangan Ketum Megawati dan Sekjen Hasto Kristianto. Jadi itu sebenarnya indikasi awal kalau kemudian lanjutannya adalah dicabutnya posisi Bambang Pacul, sekalipun pada saat yang bersamaan dia kan masih di struktural untuk ketua pemenangan legislatif gitu loh. Nah, kita masih harus melihat apakah ini punya kewenangan langsung harian. Semua kalau Pangdam kan jelas dia punya teritorinya gitu loh. Yang sekarang sudah dialihkan ke FX Rudi. Yang tadi sudah dibahas dengan cukup tajam bahwa dia di wilayah Solo Raya sebetulnya dalam konteks Pilpres itu kan dibabat habis oleh poros Jokowi Gibran. Nah, yang punya data mungkin Bang Jayadi lah bagaimana kinerja di dalam konteks Pilpres. Tapi jelas kita ingat di Jawa Tengah kan ada split ticket voting fenomena split ticket voting di pileg yang tadi disinggung, dari 10 dapil 8 memang masih menang. Ini soal narasi, kita mau lihat dengan gelas setengah penuh atau setengah kosong, ini pilihan nih. Nah, PDIP kan tentu mau dengan gelas setengah penuh, ya kita masih menang lah 8. Tapi di sisi lain bisa juga kita bersikap kritis bahwa suara Anda mengalami penurunan. Di sisi lain bisa juga dinarasikan kita masih hat-trick menang. Dan itu wilayah utama kan, Jawa Tengah itu. Daerah yang sangat prestis buat PDIP. Dan kalau kalah di situ kan itu sering diistilahkan sebagai kandangnya kandang banteng kan. Sering dibahasakan demikian sehingga prestis sekali, dan kita bisa mengerti kalau efek Rudi begitu mangkel gitu ya dengan apalagi tadi disinggung soal dia mau lanjut tapi kan dipotong Gibran jadi wali kota, itu ada satu soal juga gitu loh. Ya makanya kalau kita bicara kandang banteng ini sekarang kan harus lebih berhati-hati dengan adanya masuk kandang gajah di sana kan. Oh iya. Bagaimana bisa melihat masuknya kandang gajah di sana nih? Nah, kita masih harus lihat lah ya. Kalau kemarin mereka lakukan dengan terobosan digital, pendekatan digital itu apakah election itu kan sebetulnya kan kaderisasi tapi solid dalam satu sistem yang digitalized gitu loh. Ini belum pernah dilakukan. Nah, dari eksperimen itu kalau kita lihat di pemilu raya kemarin itu kan yang di bulan Juli, saya nggak tahu dengan 180.000 sekian kan yang ikut voting kan, apakah ini
sesuatu yang baik atau tidak, saya kira itu masih terbuka untuk diskusi gitu loh. Tingkat partisipasinya. Karena basically ini kan kita bicara kader yang terdaftar kan, jadi KTA-nya digital gitu loh. Jadi bisa dimonitor. Ini kita masih harus lihat lah. Tapi memang apa yang dikatakan Pak Jokowi bahwa saya akan mati-matian, menurut saya itu indikasi yang serius gitu ya untuk atas konteks pertanyaan tadi di Jawa Tengah nih kedepannya gimana ya, faktor Jokowi yang serius ini akan bekerja keras plus fenomena wisata Jokowi menurut saya masih menarik tuh. Setiap hari masih ada sekitar 200-300 orang ke rumah Pak Jokowi gitu ya, dan itu kan bukan rekayasa. Menurut saya itu modal sosial yang at any time tergantung kreativitas itu bisa dikonversi menjadi modal politik. Dan bukan hanya itu, saya lihat di media-media sosial itu banyak yang juga melakukan mengkritisi Pak Prabowo, tapi mengkaitkan dengan Pak Jokowi, artinya memang membandingkan itu masih banyak juga. Jadi memang ya kita bahas khusus ini nanti ya, uniknya Jokowi ini setelah tidak menjadi presiden tetap mempunyai kekuatan politik kan gitu. Nah, ini menarik untuk kita bahas yang akan datang. Tapi kalau Bung Yusef kita undang lagi lewat Zoom nanti, tolong bajunya diganti, jangan pakai kotak-kotak. Nanti orang pikir ini yang kemarin nih. Bung Ikram gimana? Gini, kita sudah 1 jam lebih. Mungkin Bung Ikram sekaligus closing statement ya. Mungkin Bang Joseph pakai biru muda nanti. Oke, siap. Iya Bang, kalau saya ngelihat ya, untuk menggeser PDI ya, kemudian terperosok jauh, saya pikir memang cantolannya kurang terlalu kuat. Selain kalau kita lihat sentimen antara misalnya ya, sentimen Jokowi kemudian ditarik anasir-anasirnya di partai ya. Apakah suaranya, sentimen pemilihnya, saya pikir itu sudah dibangun. Namun apakah rebranding PSI ya dengan logo, apakah mungkin strategi dapil dan sebagaimana banyak strateginya itu menyasar kantong-kantong PDI, ya itu kan tergantung soal kepiawaian di lapangan ya. Bagaimana kalau itu yang memang yang dikejar adalah mengambil ceruk pemilih PDI, saya pikir pasti akan ada dinamika di sana ya. Cuman memang kalau kita lihat ini juga pertaruhan bagi Pak Jokowi juga, karena ini kan secara terbuka menyampaikan bahwa akan menggendong betul PSI, dan kemudian secara aktor politik ya kita nggak bisa kesampingkan juga posisi Gibran ya, karena ini kan bisa kita bilang bisa jadi kendaraan bagi Gibran ya, karena ini sudah digawangi oleh orang bahkan partainya sendiri itu menganggap bahwa partai ini harus butuh darahnya keluarga Jokowi. Artinya kan memang insuransinya di Pak Jokowi untuk besar kecilnya. Namun catatannya adalah PSI layaknya partai yang lain harus keluar juga dari personal order, Bang. Ya, jangan hanya bertumpu oleh sosok personal, tapi juga harus membangun jejaring. Jejaringnya itu ya tentu jejaring advokasi, jejaring aktivisme yang mungkin sudah duluan dibangun oleh PDI, oleh PKS, oleh Golkar ya. Dan kedua, memang catatan yang menjadi kekuatan PDI, apalagi kalau PDI tidak masuk ke pemerintahan atau berdiri di oposisi, artinya PDI mewakili ceruk pemilih oposisi, sedangkan PSI berbagi ceruk, tentu berbagi dengan Gerindra, dengan Golkar dan sebagainya. Ini dari image ketika pemerintahan ini punya turbulensi. Tentu kalau pemerintahan Pak Prabowo dalam 4 tahun tersisa ke depan kemudian meroket ya, tambah gemilang ya, tentu partai-partai di dalamnya Kim Plus ini kan mendapatkan limpahan image itu. Namun kalau tidak ya PDI di sini juga pasti akan mendapatkan kredit, saya pikir. Jadi saya pikir tidak bisa dijawab sekarang, namun kita sudah bisa membaca bahwa catatannya adalah bergantung terhadap dinamika rezim hari ini. Gitu. Iya. Ya, jadi yang saya tangkap sederhana aja. Bung Ikram ini sudah cocok menjadi konsultannya PSI.
Iya. Bisa itu lewat Bang Zulfan. Iyalah. Kirain Bang Sulpan udah kemarin kan tampil di Solo tuh. Hah? Enggak, Bang Zulfan masih kayak Bu Mega itu. Saya kan hanya diminta untuk memberikan pengarahan perkaderan aja. Bang Zulfan masih kayak Bu Mega. Masih menjaga jarak. Ya saya mengambil porsinya Jayadi dan Bung Ikram nanti ya, menjadi konsultan juga. Bung Jayadi silakan. Iya, yang mana nih Bang? Yang Jokowi atau yang PDI secara keseluruhan? Ya Jokowi lah, karena pengaruhnya persoalan Ya, ya kan. ya, yang pasti tampaknya masih ada persepsi di internal PDIP bahwa Jokowi itu masih mungkin berpengaruh, ya, minimal sampai sekarang ya. Bagi kader-kader PDIP ya. Iya, ya, karena kan ya tidak bisa dipungkiri kan Jokowi terus menjadi semacam pahlawan di internal PDIP sudah 10 tahun lah gitu kan. Ya. Kalau yang mulai dari Solo tidak kita hitung. Kita hitung aja di tingkat nasional ketika dia menjadi presiden. 10 tahun sebagai presiden, dan kita semua tahu bahwa Jokowi itu tampaknya piawai untuk menggunakan perangkat-perangkat kekuasaan yang dia miliki untuk memperkuat kekuasaannya sendiri atau jaringannya. Jadi pasti dia punya jaringan di internal PDIP, dan itu setelah 10 tahun kan tidak mudah untuk habis dengan sendirinya. Saya kira itu yang tampaknya masih diwaspadai oleh PDI Perjuangan, terutama oleh Ibu Mega yang menurut saya, dalam pandangan saya, Ibu Mega itu memandang ini quote and tanda kutip ya, pengkhianatan Jokowi itu jauh lebih besar dibandingkan pengkhianatan SBY pada dia. Gitu. Jadi itu juga yang menurut saya masih mengerti kalau Bu Mega masih nggak mau tuh berdampingan sama Jokowi. Di misalnya di acara kenegaraan, di pidato kenegaraan presiden, atau hadir bersama-sama di upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara gitu. Bayangkan dengan SBY aja dia baru sekali kan ketemu dalam acara kenegaraan resmi. Saya lupa tahunnya, sama seperti Bang Jo tadi. Waktu itu SBY dan Mega hadir bersamaan, tapi waktu itu Presiden Jokowi. Jangan-jangan diinfokan kepada Bu Mega, SBY nggak datang nih, kurang sehat. Tapi ternyata nggak bisa, kita nggak tahu lah. Kita nggak tahu lah. Tapi begini, seberapa kuat Jokowi ke depan? Kita sudah bahas, saya sudah menyampaikan banyak sekali di sini di podcast yang lalu kan. Saya tidak terlalu yakin bahwa PDIP perlu setakut itu kepada Jokowi. Ya. Karena menurut saya Jokowi itu pada dasarnya sekarang sendiri kan. Demikian juga Gibran. Gibran memang dicalonkan awal dari Golkar, tapi kan Golkar bukan partainya. Jadi baik PDIP, baik Jokowi maupun Gibran kan tidak punya partai. Sementara kalau kita tidak punya kekuasaan formal, itu maka partai penting. Betul, Gibran punya kekuasaan formal sebagai wakil presiden. Tapi jangan lupa wakil presiden itu dalam konstitusi kita adalah ban serep. Ya kan? Artinya apa? Dia bisa berfungsi kalau difungsikan oleh presiden. Itu. Sementara di sisi lain, jangan lupa partai-partai ini semuanya kan sudah mulai berpikir 2029 kan? Skenario pertama Pak Prabowo maju lagi. Ya kan? Nah, kalau skenario pertama Pak Prabowo maju lagi, partai-partai anggota koalisi ini yang tidak ada satupun partainya Gibran, kemungkinan tidak akan mencalonkan Gibran lagi kan? Kecuali Pak Prabowo yang menghendaki. Karena mereka kepengen juga dong jadi presiden, nggak bisa. Kan PAN udah mengatakan kan. Iya. Prabowo presiden lagi, tapi wakilnya ya belum tentu kan gitu. Jadi dengan kata lain, baik Gibran maupun Jokowi akan makin relevan, makin punya relevansi di kekuasaan ke depan, tergantung Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Jokowi serius mati-matian memperjuangkan partai gajah, ya PSI, seberapa kuat itu akan beresonansi di seluruh Indonesia tergantung apakah Pak Prabowo membantunya apa enggak. Gitu. Jadi salah satu kuncinya di situ, Pak Prabowo. Pertanyaannya memang apakah
tampaknya Pak Prabowo kan minimal sekarang kepengen Pak Jokowi tetap ada, tapi dia tidak mau meninggalkan Bu Mega. Iya. Ya, buktinya kan walaupun dia sudah punya kursi berapa 78% kalau kita hitung kursinya di DPR itu, dia tetap menginginkan PDIP masuk. Iya. Artinya minimal dia kepingin balance. Itu berarti tampaknya untuk berharap Pak Prabowo mati-matian juga mengutamakan Jokowi dan PSI kan tidak juga. Ya kalau saya lihat kan karakternya Pak Prabowo ini tidak menganggap lawan-lawan politik itu sebagai ancaman. Jadi dia akan membiarkan kan? Membiarkan dan kalau bisa berkawan. Ya, nah Kalau kawannya itu saling ribut antar mereka sendiri biarlah, tapi Biarlah. jangan ribut sama dia. ya betul. Kalau ribut sama dia pukul. Iya. Nah, itu artinya apa, Bang? Itu artinya you are on your own. Nah, Every political party you are on your own. Every actor who are aspiring to be the president or the vice president, you are on your own kan. Jadi Anda harus berusaha sendiri. ya. Nah, kalau berusaha sendiri kembali ke yang sampaikan oleh Ikram tadi. Siapa yang kuat partainya sekarang ini? PDI apa PSI gitu. Apa namanya? Ya mungkin PDI pada saat ini tidak punya tokoh nasional sekuat Jokowi minimal gitu ya. Tapi kan jangan lupa tokoh-tokoh lokal PDI Perjuangan dengan jaringan yang solid itu jauh lebih banyak. Jadi memang Pak Jokowi termasuk di dalamnya Gibran itu menghadapi tantangan yang tidak mudah. Ya kecuali tokoh-tokoh di daerah itu memang kecewa dengan keputusan Nah itu. Hasto sebagai sekjen. Kalau mereka bisa dipengaruhi oleh jaringan Jokowi lalu pindah rame-rame, nah itu bisa berpengaruh. Pengaruh ya. Dan itu bukan hanya di Jawa Tengah ya. Bukan hanya Jawa Tengah. Mungkin daerah-daerah lain lebih gampang. Iya. Kalau Jawa Tengah bisa berarti daerah lain lebih Iya mudah betul. ya. Makanya test case-nya Jawa Tengah dan Bali. Ya. Juga Sulawesi. Terus Jawa Timur sama Sulawesi Utara. Ya. Oke, Bung Jo, ada yang mau disampaikan lagi? Saya hanya mau melengkapi sedikit aja yang disampaikan Bang Jayadi tadi bahwa kalau menjelang tahun pemilu itu, misalnya 2029 ke depan itu saya kira yang lebih menentukan barangkali adalah elektabilitas seseorang ya. Anies itu nggak punya partai, tapi kan kita tahu kan digadang sama temannya Bang Sulvan gitu loh di 2022 gitu, karena memang dia punya electability. Jadi partai satu hal, kepemilikan saham kursi itu satu hal, tapi saya kira soal electability itu yang lebih menentukan nanti. Kita belum tahu di menjelang 2029 nih racing di bidang electability-nya bagaimana gitu antara potensi-potensi yang ada termasuk posisi wapres yang sekarang. Tapi kalau kita melihat pola bahwa petahana dalam hal ini Pak Prabowo kita bandingkan dengan Pak Jokowi itu cenderung punya kans yang jauh lebih besar untuk posisi RI1. Beliau bisa pertahankan di 80-an% seperti sekarang, atau nanti average-nya sampai 2029 70-75% aja. Saya kira semua orang tahu bahwa untuk RI1 ya Prabowo Subianto. Ya. Tinggal dan telunjuk dia yang akan menentukan siapa nih RI2-nya kan. Ya itu tadi kita kan belum tahu melihat bagaimana gejolak politik yang ada di dalam tubuh Golkar ya. Unik, tiba-tiba bisa Munaslup dan tiba-tiba bisa Gibran juga jadi ketua umum di situ. Karena Golkar ini kan go public, dia mau menang. Ya, Kalau mereka melihat misalnya hasil survei peluang menang itu dengan Gibran menjadi ketua umum itu bisa jadi. Iya. Baik, terima kasih banyak. Oke. Mungkin yang akan datang kita bahas lagi menarik itu tadi soal Pak Jokowi dan PSI ya. Kita nggak bisa dalam di sini karena waktunya terbatas. Oke. Ya, terima kasih Bung Jayadi, Bung Ikram, Bung Yosef. Thank Sampai you. jumpa lagi. Terima kasih. Yuk, sampai Terima kasih, jumpa. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.